Baiklah, Shalom. Pada kesempatan kali ini, Saudari Sinta Natasha Loli akan menjelaskan makalahnya yang berjudul Sejarah Gereja Karismatik. Untuk itu, Saudari Sinta kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah gereja karismatik. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang gereja karismatik. Sejarah gereja adalah kisah tentang perkembangan dan perubahan yang dialami gereja selama di dunia. Seperti tentang pergumulan para Injil dengan metode yang dipakai untuk mengungkapkan Injil tersebut. Pengertian kata gereja berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja, yang diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu eklesia, yang artinya rumah Tuhan. Eklesia berasal dari berarti mereka dipanggil. Gereja dapat diungkapkan seperti pohon yang tumbuh dari suatu tunas yang kecil kemudian menjadi batang yang besar. Demikian juga halnya dengan gereja yang memiliki banyak cabang yang bentuknya berubah-ubah. Selanjutnya, pengertian karismatik. Istilah karismatik berasal dari bahasa Yunani yaitu karisma, bentuk jamak yang karismata, yang berarti karunia-karunia dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya pada surat Paulus. Kita menemukan beberapa nas yang membicarakan tentang sejumlah karunia roh. Misalnya pada 1 Korintus 12 dan 14 yang membicarakan tentang bagaimana roh itu ada dalam diri seseorang, dan maka tentang berbagai macam karunia dalam terdiri oleh satu roh. Selanjutnya, pengertian gerakan karismatik. Gerakan karismatik adalah suatu gerakan baru dalam sejarah gereja. Gereja gerakan karismatik ini muncul dalam gerakan Pentakosta, yang keyakinannya bahwa setiap orang Kristen harus dibaptis dengan Roh Kudus dan harus berbicara dengan bahasa-bahasa roh sebagai bukti bahwa ia telah menerima Roh Kudus. Gerakan karismatik menurut J.L. Abineno. Yang pertama, menurut Abineno, timbulnya gerakan karismatik ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: yang pertama, kekecewaan yang ditimbulkan oleh para makrum di negara-negara barat. Dimaksud dengan negara industri karena tidak membawa kebahagiaan. Yang kedua, penderitaan yang disebabkan oleh kemiskinan, kelaparan, penyakit, keterbelakangan, ketidaksetiaan, dan ketidakkepastian hukum, dan lain-lainnya di negara yang sedang berkembang. Penderitaan ini mempunyai rupa-rupa akibat, bukan dari bidang sosial dan politik, tetapi juga di bidang-bidang lainnya. Sejarah adanya gerakan karismatik. Gerakan karismatik dimulai dari gereja-gereja Pentakosta di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Sekelompok mahasiswa dan staf pengajar dari Universitas Duquesne, Amerika Serikat membawa gerakan ini ke dalam umat Katolik sekitar tahun 1966 sampai 1967. Pada tahun 1971 diadakannya konferensi uskup-uskup Amerika Serikat. Pada saat itu mereka mengangkat seorang penasehat untuk mendampingi gerakan pembaharuan karismatik. Pada tahun 1973, Paulus menerima pemuka-pemuka karismatik yang mengadakan konferensi di Roma. Dan pada saat itu Yohanes Paulus mendukung perubahan ini pada tahun 1980. Sejarah masuknya gereja karismatik di Indonesia. Gerakan karismatik di Indonesia dimulai pada tahun 1976 dengan diadakannya seminar di Jakarta yang diberikan oleh dua imam yaitu Jesuit, yaitu P.O. Brin dan P.H. Sainder, dan undangan uskup-uskup agung Jakarta. Sebelumnya sudah terdapat persekutuan doa karismatik adalah pusat pada beberapa bekas suster para Karamel yang dari Palembang. Keinginan yang bercorak fundamentalitas dan agak di luar umat Katolik. Terdapat juga keuskupan Bogor dan Malang. Pada tahun 1977 diadakan seminar pertama di Gedung Sosial Jakarta dengan tema pokok Hidup Baru dalam Roh. Berkat seminar ini, gerakan karismatik menyebar ke beberapa proki-proki di Jakarta dan uskup-uskupan yang lainnya. Pada tahun 1983, Maui mengeluarkan pedoman pastoral dan uskup Indonesia mengenai perubahan karismatik. Supaya gerakan ini berkembang lancar dan berjalan terus di tahun-tahun berikutnya. Sekelompok-kelompok persekutuan doa bertumbuh di mana-mana, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Ciri-ciri gereja karismatik. Pertama, mengutamakan gerakan dan karunia serta Roh Kudus. Yang kedua, bergerak di dalam dan di luar organisasi gereja resmi, bersifat pribadi dan warga jemaat.
Baptisan menggunakan dua jenis sekaligus selang dan percik. Gereja bersifat Injil menolak pembaptisan ulang. Biasanya praktek bahasa roh yang diantara lainnya meluap-luap estetik dan ekstrim, nada suara seragam dan berulang-ulang, kurang dari seperti bla 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 bla. Bentuk persekutuan doa dan kelompok PA. Pembangunan tempat ibadah ada berstatus lebih baik, banyak berizin atau liar. Kesimpulan dari gereja karismatik ini adalah, dari pembahasan tentang sejarah gereja karismatik ini lebih berfokus kepada orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dan telah menerima karunia roh. Dalam gerakan ini, orang karismatik lebih mengutamakan kedua hal tersebut sehingga akhirnya munculnya gerakan gereja-gereja karismatik. Sebelum adanya gereja karismatik, adanya gereja Pentakosta, dan gerakan yang muncul pada tahun 1960 ini sering disebut gerakan Pentakosta. Baru karena adanya gerakan ini telah ada gerakan Pentakosta yang juga berfokus pada baptisan roh. Baiklah, itulah hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Gereja Karismatik. Demikian presentasi dari Saudari Sinta. Sekian dan terima kasih. Shalom.